Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus abinal kiram mursyiduna ilallah Abuya Mama Gufron Al-Bantani, dan juga tidak lupa seluruh jamaah yang hadir. Kalau berkhidmat kepada Cak Naim, berkhidmat kepada Gus Ahmad, maka secara silsilah sanad keilmuan insya Allah nyambung juga kepada Abuya Mama Gufron. Nah, kalau sudah nyambung kepada Abuya Mama Gufron, Abuya Mama Gufron ini punya guru namanya Kiai Haji Hasan Armin, Pandeglang, Banten. Nah, Abuya Mama Armin punya guru namanya Kiai Haji Ahmad Asnawi, Carigin, Labuan, Banten. Kiai Asnawi punya guru Syekh Abdul Karim, Banten. Syekh Abdul Karim Banten ini punya guru kepada Syekh Nawawi. Nah, ini kalau sudah sampai Syekh Nawawi, maka sanad keilmuannya pasti sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ragu, panjenengan ikut jamaah di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang sanad keilmuan ini kan bagiannya adalah asbab. Kanjeng Nabi ini ku dawuh ngoten, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah. Jadi semua pernasaban dan sebab atau yang dia istinsab kepada kanjeng Nabi melalui ilmu, melalui sanad, itu akan terputus di hari kiamat, kecuali kalau yang sampai kepadaku. Jadi maka ketika kita sampai punya guru yang sanadnya kepada baginda Rasulullah, itu yakin ada yang bertanggung jawab. Puncak penanggung jawabnya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau saya yakin umat Islam ini kalau punya guru yang betul-betul sanadnya nyambung kepada Rasulullah, kita nanti diwafatkan husnul khotimah. Itu harus yakin. Orasi kita jangan kalah dengan orang-orang non-muslim. Kadang-kadang kita lihat di gereja, mereka itu kan kalau ada yang meninggal itu optimismenya bagus. Beliau berada di surga bersama Tuhan Bapa. Itu kan bahasa-bahasa optimisme mereka. Kadang-kadang kalau kita orang Islam, kadang-kadang untuk mengatakan kita sebagai penduduk surga aja sudah kesulitan. Masih pesimis, padahal kita itu yakin. Apalagi punya guru yang sanadnya kepada Rasulullah, pasti kita ini menjadi penghuni surga. Bagaimana tidak, orang kuncinya aja sudah dikasih. Kuncinya surga sudah dikasih oleh baginda Rasul. Apa itu? Miftahul jannah la ilaha. Logikanya orang kita punya rumah, kalau gak punya kunci, rumahnya ditutup, kira-kira bisa masuk apa tidak? Gak bisa masuk. Tapi kalau kita punya kunci, maka barang tentu kita ini penghuninya, maka yakin kita bisa masuk ke rumah. Itu analoginya begitu. Saking kasihannya kanjeng Nabi kepada kita sebagai umat, kunci surga aja diberikan, tinggal kita mau mengamalkan atau tidaknya. Berbicara tentang nas suriah Nabi yang dijamin surga itu ahlul bait. Jadi panjenengan jangan mau ditakut-takuti. Beberapa tafsir yang menjelaskan yang dijamin masuk surga oleh Allah itu cuma 5 orang ahlul bait Nabi itu. Ya kanjeng Nabi, Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, dan khodimnya satu wasil. Maka selain itu, selain 5 orang yang dalam nas Al-Quran, innama yuridullahu yuthiba ankum rizza alal baiti wa yutahhirukum tathira, itu tergantung ketakwaan kita sendiri. Sekalipun itu ada dzurriyyah Nabi yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah, kalau dia tidak punya akhlak, tidak punya ketakwaan, ya gak pantas dia masuk surga. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu mengatakan demikian, innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana 'abdan habasyian. Jadi Allah itu menciptakan surga, itu bukan untuk dzurriyyah Nabi tok. Surga itu diciptakan buat siapa saja yang taat kepada Allah, sekalipun itu abad, itu budak, sekalipun itu adalah abdan habasyian, bukan dzurriyyah Nabi. Kita kalau punya ketakwaan, taat, yakin surga. Wa innallaha khalaqan nara liman asahu. Begitu juga Allah menciptakan neraka, itu bagi siapa saja. Mau dzurriyyah Nabi, kalau dia berbuat maksiat kepada Allah, tidak berakhlak, tidak beradab, maka dia pasti masuk neraka. Wa in kana mulkan Quraisyan, sekalipun itu dari Bani Quraisy, dari dzurriyyah Nabi. Maka yang menentukan amal kita nanti surga atau bukannya tergantung amal perbuatan kita. Nah sekarang kan memang banyak dawir-dawir yang memang seperti itu. Kayak tadi, gitu ya. Siapa yang benci itu saya gak pernah menemukan dalil dalam Al-Quran hadis tentang benci sama Nabi, benci sama habaib kemudian dia tidak masuk surga, nggak ada. Kalau kita melihat dalam nakobah internasional itu memang nggak ada. Yang ada itu sayyid sama syarif. Makanya ulama-ulama kita itu dipanggilnya sayyid.
Kalau habaib ini memang itu bentukan dari Robitoh Alawiyah. Kita lihat tadi ada yang komentar yang katanya NU itu didirikan rekomendasi dari RA Robitoh Alawiyah. Itu bohong. Karena Robitoh Alawiyah itu berdiri 2 tahun setelah NU berdiri. NU 1926, Robitoh Alawiyah 1928 baru berdiri. Logikanya begini, apakah bisa ibaratnya kita punya adik saya mengatur kakaknya, yang sementara adik saya belum lahir, kan nggak bisa. Itu logikanya begitu saja. Nah, itu adalah salah satu upaya mereka untuk mendoktrin umat supaya mereka itu ingin diaku-akukan. Kita harus hati-hati, kita bukan membenci. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan ya Nahdlatul Thalibin. Beliau mengatakan ya ahlal baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallah fil Qur'ani anzalah. Mencintai ahli bait Nabi itu wajib hukumnya. Dan ahli bait di situ disampaikan oleh Imam Syafi'i, selain orang zuriyah Nabi termasuk al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, itu dikategorikan ahlul bait secara universalnya begitu. Makanya saya sering katakan, kita wajib mencintai zuriyah Nabi, tapi bukan oknum Habib yang sekarang lagi rame, bukan. Mereka kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari gimana kemarin? Malaisal adab alaihisan santap. Sekalipun itu Habib, ya kalau dia macam-macam hanya dawir-dawir kemana-mana, ya santapan saja, jangan takut kewalat. Betul tidak? Di dalam kitab Sunnah Abu Dawud, Kanjeng Nabi itu matur bahwa di akhir zaman itu akan ada 4 fitnah. Yang pertama fitnah akhlas, yang kedua fitnah sarro, yang ketiga fitnah tuhaima, dan yang keempat fitnah dajjal. Ingat, ini secara komponen fitnah dajjal itu muncul dikarenakan ada 3 fitnah ini. Lalu 3 fitnah ini dari mana munculnya? Di Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang berani membantah, bantah Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan demikian, fitnah 3 ini termasuk fitnah sarro, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaisa minni, kata Nabi. Ini terjadi di Nusantara. Fitnah ini munculnya dari seseorang yang mengaku dzurriyyahku. Ini perlu dipahamkan. Fitnah ini muncul dari orang-orang yang mengaku dzurriyyahku, yaz'umu annahu minni. Dia kira adalah dzurriyyahku, kata Nabi. Falaisa minni, kata Nabi. Padahal dia bukan dzurriyyahku. Sekalipun dia itu dzurriyyahku, kata Nabi, kalau dia membawa fitnah yang tadi, maka ini adalah orang-orang bukan daripada dzurriyyahku. Fa innama auliya'i al-muttaqun, kata Nabi. Karena dzurriyyahku yang sesungguhnya adalah orang yang bertakwa. Bagaimana fitnahnya? Di antaranya fitnah sarro. Orang itu senang bermegah-megahan. Karena akibat banyak kekayaan, banyak pengikut, itu yang dimanfaatkan. Dan hebatnya lagi, kata Nabi, banyak orang-orang yang meyakini. Nah itu. Padahal Kanjeng Nabi sudah ngoten bahwa itu bukan dzurriyyahku. Kita harus hati-hati. Bahkan sampai kita melupakan ulama-ulama kita. Di antaranya Sayyid Nahrawi. Bukan Habib. Karena Sayyid Nahrawi ini, beliau ini selain ulama yang kaliber di Nusantara saja, beliau juga guru besar di Mekah, itu kelahiran Purbalingga. Coba kalau kita tanya masyarakat Purbalingga, kira-kira kita lebih ta'zim kepada Sayyid Nahrawi dan dzurriyyahnya atau kepada para habaib? Yang seharusnya kita lebih bangga, lebih ta'zim kepada Sayyid Nahrawi. Itu asli Purbalingga. Dan yang menyebarkan Syadziliyah, Thariqah Syadziliyah ke Indonesia, itu dasar perintah dari Sayyid Nahrawi kepada Ki Idris, yang sekarang diambil oleh Jatman, oleh Habib Lutfi. Ini harusnya orang kita. Karena begini, ketika beliau di Makkahul Mukarramah, Sayyid Nahrawi ini, beliau kenapa nggak mau kembali ke Nusantara? Karena beliau dapat amanah dari beberapa gurunya, termasuk Syekh Zaini Dahlan, yang mengarang kitab Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan itu. Bahkan termasuk Syekh Nawawi juga di antara guru beliau. Untuk meneruskan ekstafet, karena dulu itu di abad 19 sampai abad 20 itu, yang menjadi imam Masjidil Haram itu ulama kita. Termasuk guru-guru besar di tanah Hijaz, ulama kita. Contoh, imam besar pertama di Masjidil Haram itu Syekh Nawawi Banten. Beliau setelah tidak ada digantikan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ini imam Masjidil Haram. Selanjutnya digantikan lagi oleh Syekh Junaid Betawi. Dan yang ngajar-ngajar di Masjidil Haram itu ulama-ulama kita, termasuk Syekh Nahrawi atau Ki Haji Nahrawi, yang kelahirannya Purbalingga, tapi orang mengenalnya Banyumas. Nah, kenapa di abad-abad sekarang kok tidak pernah ada? Ada nggak ulama kita yang sekarang menjadi imam di Masjidil Haram? Nggak ada. Itu memang dikikis oleh orang-orang yang karena menurut mereka ulama Nusantara ini membahayakan bagi mereka.
Karena yang betul-betul memegang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ulama-ulama kita. Berapa banyak ulama-ulama kita dimusuhi di sana? Banyak. Apalagi para pemegang thariqah itu banyak. Pasti dan yang memusuhi itu bukan kaleng-kaleng. Terkadang yang memusuhi juga ya dari kalangan syekh juga. Karena beliau memegang amanah. Kalau kita lihat dari sanad Sadziliyah itu kan ada salah satu fatwa yang disampaikan oleh Abu Hasan As-Sadzili. Beliau sebagai pencetus thariqah Sadziliyah. Beliau punya guru namanya Syekh Abdul Salam Al-Masis. Nah ini cikal bakalnya nanti menjadi hikam ya. Jadi Syekh Abdul Salam Al-Masis punya murid Abu Hasan As-Sadzili. Abu Hasan As-Sadzili punya murid Abu Abbas Al-Mursi, punya murid Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, beliau salah satu pencetus thariqah Sadzili itu mengatakan begini. Di dalam makalahnya itu bahwa nazartu ila khalqi fawajadtuhum kismain ala kismain. Jadi kata beliau, kalau saya melihat makhluk itu ada dua bagian. Satu a'da, yang kedua ahibba. Ini sama dengan disampaikan oleh Imam Ghazali sebenarnya. Setiap manusia itu punya potensi menjadi pecinta, punya potensi menjadi pembenci, musuh. Jangan kira gitu. Apalagi ini orang-orang imigran, orang sesama kita aja ada potensi itu. Tapi kan kembali lagi, ketika disampaikan oleh Abu Hasan As-Sadzili, beliau mengatakan, nazartu ilal khalqi fawajadtuhum ala qismain. Manusia itu terbagi dua, ada yang berpotensi menjadi pecinta, ada yang berpotensi menjadi pembenci. Nah, karena kesadaran ulama-ulama kita dalam berjuang pasti ada yang benci, pasti ada yang cinta, makanya beliau istiqomah. Artinya orang yang membenci bagaimanapun menghujat. Saya dapat cerita dari Gus Ahmad di sini juga, masya Allah. Awal-awal di sini kan yang beranggapan macam-macam banyak, tapi karena istiqomahnya beliau ikut jejak guru-guru sampai sekarang berdiri majlis ini. Itu hebatnya ulama kita. Tapi yakin, walaupun manusia ini berpotensi menjadi musuh, itu masih bisa diselamatkan. Ini yang disampaikan dalam syair Imam Ghazali itu kan, kullul adawati qad turja salamatuha. Manusia yang berpotensi jadi musuh itu bisa diselamatkan. Illa adawataman adaka min hasad. Kecuali kalau orang yang memusuhi kita itu karena iri dengki hasud, beda lagi. Itu sulit. Ini terlalu khusyuk ya. Nah itu, makanya kita harus bangga. Kita di sini ada majlis walaupun sesederhana seperti ini. Ini adalah estafetnya ulama-ulama kita. Kita nggak perlu megah. Nggak perlu megah seperti majlis orang-orang yang di sana, yang dibentuk oleh orang-orang imigran. Nggak perlu. Karena gini, kalau kita sadar dengan fatwa Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati alladina la ya'rifuna al-ulama illa bithaubin hasan. Di akhir zaman itu kata Nabi akan banyak umat yang nggak tahu ulama yang sesungguhnya. Umat ini mengukur dia ulama itu karena pakaiannya. Pakaiannya pakai imamah, pakai jubah, kemudian bawaannya apa namanya? Mobilnya mungkin mobil yang bagus, stylenya lah. Ulama akan mengaku itu ulama. Padahal kata Nabi, kalau masyarakat umat ini memandang ulama dari segi hasan, min thaubin hasan, ini sangat jauh. Ini tanda-tanda di mana umat akan jauh dari para ulama. Kita kadang-kadang kan masuk ke pesantren yang megah, masjid yang bagus, baru itu, wah ini ulama hebat. Itu pandangan umum. Padahal Kanjeng Nabi sudah memberikan jawaban, sayati zamanun ala ummati alladina la ya'rifuna la ulama illa bithaubin hasan. Di akhir zaman ini terjadi banyak umat yang memandang ulama itu hanya dari ukuran pakaian yang bagus. Pak Samsuri aja loh, dia pakai imamah ini. Bisa jadi Pak Samsuri ini kan beliau dari angkatan, pakai jubah, pakai imamah, datang, assalamualaikum. Bisa jadi orang akan menganggap ulama. Kan begitu?